Assalamualaikum saudara seiman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istri ketiga dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, putri dari Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW. 2 tahun setelah wafatnya Khadijah, datang wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah. Setelah itu, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Aku melihatmu dalam tidurku 3 malam berturut-turut. Malaikat mendatangiku dengan membawa gambarmu pada selembar sutra, seraya berkata, 'Ini adalah istrimu.' Ketika aku membuka tabirnya, tampaklah wajahmu. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Jika ini benar dari Allah, niscaya akan terlaksana.' Mendengar kabar itu, Abu Bakar dan istrinya sangat senang, terlebih lagi ketika Rasulullah setuju menikahi putri mereka. Beliau mendatangi rumah mereka dan berlangsunglah pertunangan yang penuh berkah itu. Setelah pertunangan itu, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabat, sementara para istri beliau ditinggalkan di Mekah. Setelah beliau menetap di Madinah, beliau mengutus orang untuk menjemput mereka, termasuk di dalamnya Aisyah. Karena cuaca buruk yang melanda Madinah, Aisyah sakit keras dan badannya menyusut, seperti juga dialami oleh kebanyakan orang muhajirin. Menyaksikan hal itu, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang mencintai Madinah, sebagaimana cinta kami kepada Mekah. Atau bahkan lebih lagi, sembuhkanlah penghuninya dari penyakit. Berikanlah keberkahan kepada kami dalam timbangan dan takarannya. Lindungilah kami dari penyakit, dan alihkanlah penyakit itu ke Juhfah." Allah mengabulkan doa Rasulullah, dan cuaca berangsur membaik, sehingga hilanglah penyakit yang melanda kaum muhajirin. Aisyah pun sembuh dan bersiap-siap menghadapi hari pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Dengan izin Allah, menikahlah Aisyah dengan mas kawin 500 dirham. Ketika ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman tentang jumlah yang diberikan Rasulullah, Aisyah menjawab, mahar Rasulullah kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah atau 1 nash. Tahukah kamu 1 nash itu? Dijawab, tidak. Kemudian lanjut Aisyah, 1 nash itu sama dengan setengah uqiyah, yaitu 500 dirham. Maka inilah mahar Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Hadis riwayat Muslim. Saudara seiman, Aisyah pernah mengalami fitnah yang mengotori lembaran sejarah kehidupan sucinya, hingga turun ayat yang menerangkan kesucian dirinya. Kisahnya bermula dari sini. Seperti biasanya, kebiasaan Nabi Muhammad bahwa sebelum beliau berperang, beliau akan mengundi para istrinya yang ikut dengan Rasulullah. Ternyata undian itu jatuh kepada Aisyah. Setelah perang selesai dan kaum muslimin memetik kemenangan, Rasulullah kembali ke Madinah. Ketika tentara Islam tengah beristirahat di sebuah lapangan, Aisyah masih berada di dalam tenda untanya. Pada malam harinya, Rasulullah mengizinkan rombongan berangkat pulang. Ketika itu, Aisyah pergi untuk hajatnya dan kembali. Ternyata kalung di lehernya jatuh dan hilang, sehingga dia keluar dari tenda dan mencari-cari kalung yang hilang tersebut. Ketika pasukan siap berangkat, tenda yang mereka angkat ternyata kosong. Mereka mengira Aisyah berada di dalam tenda. Setelah kalungnya ditemukan, Aisyah kembali ke pasukan. Namun alangkah kagetnya karena tidak ada seorang pun yang dia temukan. Aisyah tidak meninggalkan tempat itu dan mengira bahwa penuntun unta akan tahu bahwa dirinya tidak berada di dalam tenda, sehingga mereka pun akan kembali ke tempat semula. Ketika Aisyah tertidur, lewatlah Safwan bin Mu'til yang terheran-heran melihat Aisyah tidur.
dia pun mempersilahkan Aisyah menunggangi untanya dan dia menuntun di depan. Berawal dari kejadian itulah fitnah tersebar yang disulut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika tuduhan itu sampai di telinga Nabi, beliau mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka. Usama bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, dia adalah keluargamu yang engkau ketahui hanya kebaikan semata." Ali juga berpendapat, "Ya Rasulullah, Allah tidak pernah mempersulit engkau, banyak wanita selain dia." Dari perkataan Ali, ada pihak yang memperuncing masalah, sehingga terjadilah pertentangan berkelanjutan antara Aisyah dan Ali. Mendengar pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi, bertambah sedihlah Aisyah, terlebih setelah dia melihat adanya perubahan dari sikap diri Nabi. Ketika Aisyah sedang duduk-duduk bersama orang tuanya, Rasulullah menghampirinya dan bersabda, "Wahai Aisyah, aku mendengar berita bahwa kau telah begini dan begitu. Jika engkau benar-benar suci, niscaya Allah akan menyucikanmu. Akan tetapi, jika engkau telah berbuat dosa, bertobatlah dengan penuh penyesalan. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu." Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau telah mendengar kabar ini, dan ternyata engkau mempercayainya. Seandainya aku katakan bahwa aku tetap suci pun, niscaya hanya Allah lah yang mengetahui kesucianku, dan tentunya engkau tak akan mempercayaiku. Akan tetapi, jika aku mengakui perbuatan itu, sedangkan Allah mengetahui bahwa aku tetap suci, maka kau akan mempercayai perkataanku. Aku hanya dapat mengatakan apa yang dikatakan Nabi Yusuf, maka bersabar itu lebih baik, dan Allah pula yang akan menolong atas apa yang engkau gambarkan." Aisyah sangat mengharapkan Allah menurunkan wahyu berkaitan dengan masalahnya. Namun, wahyu itu tidak kunjung turun. Baru setelah beberapa saat sebelum seorang pun meninggalkan rumah Rasulullah, wahyu yang menerangkan kesucian Aisyah pun turun kepada Rasulullah. Nabi Muhammad segera menemui Aisyah dan berkata, "Hai Aisyah, Allah telah menyucikanmu dengan firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang sangat besar." Quran Surat An-Nur ayat 11. Demikianlah kemuliaan yang disandang Aisyah, sehingga bertambahlah kemuliaan dan keagungannya di hati Rasulullah. Dalam hidupnya yang penuh dengan jihad, Sayyidah Aisyah wafat pada usia 66 tahun, bertepatan dengan bulan Ramadan tahun ke-58 Hijriah, dan dikuburkan di Baqi. Kehidupan Aisyah penuh kemuliaan, kezuhudan, dan tawadu, pengabdian sepenuhnya kepada Rasulullah, selalu beribadah, serta senantiasa melaksanakan salat malam. Bahkan dia sering memberikan anjuran untuk salat malam kepada kaum muslimin. Dari Abdullah bin Qais dan Imam Ahmad.